baik UPJ desa, UPJ UPJ masjid, langgar itu dengan secara serentak bisa memprediksi siapa ini yang perlu dibantu dengan COVID ini misalnya. Ini kenapa? Karena dengan adanya COVID. COVID-19 sehingga dipajukan artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipad Padlan, host dari acara terbaru dari Kuningan Maju, yaitu acara Ipad Bertanya. Tanya apa sih? Nah, jadi di acara ini tuh ya, kita bakal membahas isu-isu terhangat ataupun masalah yang viral di Kabupaten Kuningan. Oke, jadi tetap stay tune dan terus ikuti kanal YouTube Kuningan Maju. Ipad Bertanya kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Gimana? Kalian udah para zakat belum? Kalau belum, ini wajib ditonton sampai selesai. Dan alhamdulillah ya, kita sekarang sudah bersama Bapak Dr. Andes Haji Encu Sukarto SMA, Pak, selaku Kepala Basnas Kabupaten Kuningan. Ketua ya, maaf ya Pak. Sebagai Ketua Basnas Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah. Lancar. Jadi gini Pak ya, Ipad Bertanya itu adalah satu acara baru dari Kuningan Maju. Kali ini saya gitu ya Pak ya, nama saya Ipad Padlan akan bertanya beberapa hal terkait zakat fitrah di tengah pandemi ini Pak. Itu. Cuman ya Pak ya, sebelum Ipad bertanya ke zakat fitrah itu, Ipad pengen lebih tahu Pak. Sebenarnya apa sih zakat fitrah itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rekan-rekan dari Kuningan Maju, terutama Ipad Pak. Ipad. Iya. Ipad Pak. Ipad Padlan. Dan kawan-kawan yang alhamdulillah bersyukur telah hadir di rumah kami. Ya, Pak. Dalam keadaan sekarang walaupun pandemi COVID-19 kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan enjoy dalam berpuasa ya. Iya. Mudah-mudahan kita puasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan sampai ketemu dengan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami Encu Sukat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan sekaitan dengan hadirnya dari Kuningan Maju yang ada kaitannya dengan masalah zakat, terutama zakat fitrah. Perlu kami sampaikan bahwa zakat itu adalah, kalau arti secara lughah itu kan bersih, berkembang, dan juga berkah. Kalau secara istilahnya itu adalah harta milik orang lain yang menempel di harta kita. Artinya kita memiliki harta sudah sampai nisab dan sudah haul 1 tahun, itu ada harta milik orang lain yang menempel di harta kita. Yang ini kalau kita tidak hati-hati bisa saja termakan. Karena merasa dia yang mengusaha, dia yang berupaya, dia yang ijab kabul dalam jual beli misalnya dalam usaha, sehingga lupa bahwa
Kalau sudah sampai nisab dan sudah haul 1 tahun, ini ada milik orang lain yang tidak boleh kita makan. Jangan kita salurkan. Nanti kita kembangkan nisabnya berapa sih dan haul itu apa ya. Ini kalau nisab kita ini yang sudah sepakat bahwa kita ditasarufkan kepada nisab emas, yaitu 85 gram. Waktu kita pembahasan di Dewan Syariah bahwa harga emas waktu itu kita di kisaran 600.000. Kalau sekarang nggak tahu berapa karena kita tidak suka jual beli emas. Tapi Dewan Syariah itu 600.000. Bayangkan kalikan Kali berapa? 85 gram 85 kali 600.000 rupiah. Berapa itu? 54 juta kalau nggak salah ya. Berapa? 600.000 5,1 juta. 5,1 juta. Salah meren. 85 kali 6. 85 dikali 6. 600.000 gitu, Pak. 51 juta. Barang siapa yang punya penghasilan 51 juta per tahun, hitung aja. Itu ada hak orang lain, yaitu 2,5%. Yang kalau kita makan itu akan berbahaya. Tidak berkah mungkin ya, Pak. Tidak berkah, tidak berkembang. Dan juga tidak ada kedamaian. Oleh karena itu, setiap orang menghitung zakat itu nurani. Nurani. Ipad. Bapak tahu penghasilan Ipad? Tidak tahu. Ipad juga penghasilan Bapak tahu? Tidak tahu. Yang menghitung dirinya sendiri itu nurani. Misalnya dari hasil gaji sekian, pensiun sekian, ada tambahan ini sekian, kita hitung dengan nurani. Kalau secara hitung dengan nurani ada 2 kemungkinan. Kalau imannya kuat, bayar zakat. Tapi kalau imannya terkalahkan oleh emosional atau nafsu, jangan. Ini hasil kita, harta kita, kenapa sih? Kita juga masih membutuhkan ini. Sehingga banyak orang yang kadang-kadang menurut kita, oh sudah nisab, sudah pantas zakat, tapi masih belum. Ini kenapa? Imannya dikalahkan oleh nafsu. Oleh syaitan. Tapi kalau imannya kuat, tadi nuraninya sudah menghitung bahwa saya zakat itu sekian, nggak usah orang lain menanyakan zakat. Tapi kita sendiri, oh saya itu alhamdulillah. Kenapa? Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak bersyukur pada nikmat Allah, ingat, murka Allah sangat besar. Sehingga kalau kita bersyukur, oh alhamdulillah kita diberikan sehat dalam musim Covid sekarang, kita sehat ya. Dalam karantina wilayah atau karantina mandiri atau karantina apa itu juga dalam keadaan masih bisa makan. Kenapa kita tidak bersyukur? Apalagi kalau masih ada harta. Kenapa kita tidak hitung? Kalau sudah sanis atau nisab 51 juta atau misalnya kita kan misalnya yang punya gaji bulanan misalnya ya Pak. Iya. Tinggal dibagi aja 12. 51 juta bagi 12 berapa? Paling 4.700.000 tebak. 250. Barang siapa yang punya penghasilan 4.250 per bulan, itu ada hak 2,5%. Apalagi kalau ASN yang lebih dari 4.250 itu. Ini kalau harga emasnya di 600, kalau harga emasnya di 700 tinggal dikalikan aja. Berapa? Itu kan mudah sebetulnya. Hanya yang sulit itu perang antara iman dengan nafsu syaitan itu. Oleh karena itu kita mengharap pada pemirsa semua, terutama pada Kuningan Maju ini, tolong di samping nurani itu iman kita harus kuat. Kalau iman kita sudah kuat, sudah dihitung sudah nisab, sudah haul, keluarkan 2,5%. Kemana? Ke Basnas.
Oh iya. Mungkin Ipan bertanya, bolehkah? Misalnya gitu ya. Iya. Itu sih boleh-boleh saja, tetapi pendistribusian perorangan itu akan terfokus kepada satu asnaf atau seorang. Dan juga akan membuat orang itu ada apa itu, rasa rendah. Saya zakat ke Ipan misalnya. Ipan itu akan hormat pada saya karena diberi uang oleh saya. Iya. Tapi kalau kita titipkan di lembaga, yang datang ke IPA itu lembaga, tidak ada hubungan IPA dengan saya. Itu hikmahnya bahwa zakat harus dihimpun di lembaga. Baitul Mal zaman Rasul. Sehingga tidak ada istilah, oh ini mah saudara, ini mah family, ini mah apa, ini tidak ada. Yang penting yang punya asnaf 8 itu kita berikan. Itu yang harus kita sampaikan, terutama pada pemirsa sekalian. Oleh karena itu, dengan adanya gejala, mudah-mudahan Lebaran ini sudah hilang itu, si COVID itu, karena sangat meresahkan sekali. Apalagi Banjas juga bukan apa-apa, karena Banjas kan bagiannya ya. Iya. Kalau ada yang perlu dibantu, kenapa tidak? Selama ada pendistribusian, penampungan atau yang zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga itu untuk secara umum. Sekarang zakat fitrah ya. Zakat itu adalah zakat diri kita. Zakat nafs. Setiap orang yang memiliki napas pada malam Lebaran itu harus zakat. Walaupun misalnya seorang bayi lahir sebelum Idul Fitri harus dizakati. Bayi juga berarti. Iya. Dan juga semua orang itu harus, bagi yang mampu. Tentang besaran zakat itu kan disesuaikan bahwa di kita sudah disepakati bahwa 1 mud itu 2,5 kilo gram. Dan diuangkan kita dengan harga dasar dari informasi rapat Dewan Syariah beserta Perindag itu dengan harga beras 12.000. Sehingga 2,5 kilogram fitrah kita di sini di Kuningan 30.000 kalau dengan uang. Sekaitan dengan adanya wabah COVID-19 atau corona, sehingga dari mulai pusat sampai provinsi dan daerah kita ada himbauan agar zakat dipercepat atau diawalkan. Kan mungkin begitu ya? Iya, Pak. Ada di masyarakat itu gimana sih zakat diawalkan? Nah itu saya sampaikan begini, setiap di pertemuan atau yang menanyakan saya sampaikan yang dimaksud dengan zakat diawalkan itu diusulkan kepada zakat mal selain zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus sudah menginjak ke bulan suci Ramadan, minimal tanggal 1 Ramadan segera diberikan zakatnya. Buat apa? Kalau 1 Ramadan sudah dihimpun, zakat sudah disampaikan, berarti kan ada waktu untuk mengolah amil-amil itu atau UPJ itu, baik UPJ desa, UPJ masjid, langgar itu, dengan secara serentak bisa memprediksi, oh siapa ini yang perlu dibantu dengan COVID ini misalnya. Ini kenapa? Karena dengan adanya COVID. COVID-19 sehingga dipajukan artinya. Kalau zakat mal dipajukan artinya kan kalau zakat mal itu kan ada nisab, ada juga haul. Ya. Jadi tentang untuk di kabupaten dan kecamatan, saya kira perlu dimaklumi bahwa Banjas justru dengan COVID ini banyak permintaan dari berbagai pihak untuk maklum bahwa kita telah membantu APD kepada ID kurang lebih 10 juta ya. Kita membantu makan petugas yang ada di perbatasan sampai sekarang kita makan. Itu kasih makan. Pemberian makanannya per hari atau per hari satu kali karena ada pihak lain yang juga ikut. Jadi kita sampai sekarang ada permohonan gimana kalau sampai Lebaran boleh-boleh saja lah, karena itu kan orang yang sangat berjasa itu bertugas sampai malam itu kita kabulkan sampai dengan mudah-mudahan sampai dengan Lebaran itu
COVID-nya sudah hilang mudah-mudahan gitu. Dan juga kita memberikan sembako. Ini sembako sangat riskan, bukan riskan, sangat dibutuhkan sekali. Sehingga yang sudah kita distribusikan hampir udah 1.500 lebih yang telah kita distribusikan. Itu para mustahik. Dan alhamdulillah ternyata di daerah itu dengan sembako itu luar biasa. Dia merasa bahagia disantuni oleh kita, sehingga Badnas insya Allah akan berupaya mudah-mudahan bisa mencapai ke 4.000 lebih sembako, karena kita tidak hanya di Lebaran aja ini, kita juga masih distribusi yang lain. Nanti kita juga kan di BTB, di LAB, karena kebetulan di BTB juga kita banyak penyemprotan itu kan, walaupun bagaimana kan ada mobilisasi, ada transportasi. Lalu kita juga di LAB banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, baik yang sakit ataupun yang rumahnya perlu kita bantu dengan rutisai untuk di Badnas. Dan juga termasuk ada orang yang fisiknya membutuhkan bantuan, yaitu dengan ada yang kursi roda, ada yang lain-lainnya, itu juga kita santuni semua. Ini semua dananya kan dari setoran yang itu. Yang 5% itu ke Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, kalau semua tidak atau diberikan di desa semua, Badnas tidak akan bisa melangkah. Itu artinya kenapa? Karena kita sudah terbiasa bahwa diprediksi ini dan sudah biasa kita ke guru ngaji, ke takmir masjid, TKA, TPA, MDT, dan juga semuanya itu masih kita programkan. Mungkin kalau bisa lengkap datanya sebelum Lebaran, tapi nggak mungkin saya kira setelah Lebaran kita akan distribusikan itu kepada mereka. Oleh karena itu kami mohon pengertian kita semua, karena Badnas itu sebetulnya lebih besar. Kalau kita lihat dari kecamatan misalnya hanya setor 5% sekian, kita kembalikan kepada kecamatan itu lebih dari itu. Ini artinya sharing, ada yang min tambah yang plus dikurangi. Kenapa? Karena mustahiknya tidak terlalu banyak. Ini manfaatnya dihimpun di Badan Amil Zakat Nasional atau Badnas Kabupaten Kuningan. Itu mengenai zakat. Cuma sementara ya mungkin tadi sudah kita membahas ya Pak, masalah zakat fitrah, terus kontribusi Basnas juga di pandemi ini, bagaimana distribusi alur penerimaan zakat dan penyaluran zakat itu tersusun baik secara rapi gitu ya Pak oleh Basnas. Nah mungkin yang saya tertarik itu ya Pak ya, dari tadi Bapak mengatakan bahwa zakat fitrah, ukuran zakat fitrah untuk beras Pak. Nah akhir-akhir ini ya, baru-baru ini ya Pak ya, saya sempat dengar satu ceramah gitu ya Pak, bahwa kalau beras itu katanya kita harus sudah ditaikkan gitu Pak, dari tadi yang sudah ditentukan oleh Basnas itu 2,5 kg ke 2,8, karena menurut beliau gitu ya, yang penceramah itu katanya kita Indonesia itu sudah makmur, Indonesia itu sudah ekonominya sudah baik katanya Pak gitu. Nah jadi sudah sepatutnya kita menaikkan itu apa, ukuran satu mod ya, satu mod itu ya Pak. Nah jadi apakah menurut Bapak gitu ya, apakah emang sebagai ketua Basnas gitu ya, apakah sudah selayaknya kita menaikkan mod untuk ukuran zakatnya itu? Terima kasih. Memang kalau kita sadar zakat itu mesti yang terbaik, yang terbagus ya. Maksudnya misalnya di timbangan yang terberat, di harga yang terbaik, itu zakat yang afdol seperti itu. Sehingga ada mungkin salah satu pendapat yang satu mod itu 2,5 kilogram. Ada yang juga 2,8, seperti yang 2,8 itu hanya di Cirebon aja kota. Oh di hanya Cirebon kota itu 2,8. Yang lainnya di Jawa Barat itu hampir semua 2,5
Hanya yang berbeda di kisaran harga. Karena harga kita kan studi pasar dulu. Dewan Syariah memutuskan harga beras itu harga pasar itu kita studi banding ke pasar-pasar. Kita layaknya berapa sehingga diketemukan harga 12.000. Tapi Ipat harus maklum, orang kita itu sudah mulai melek. Tapi melek itu bukan apa ya? Kalau berasnya murah, karena beras semua. Karena dengan harga 30.000 itu lumayan, ada 5.000 misalkan bisa beli beras yang 10.000 kan misalnya gitu ya. Padahal dia makan yang 12.000, kalau untuk Jakarta makan yang 10.000 misalnya begitu. Kenapa? Karena ikutnya ke 2,5 kilogram, tidak ikut ke harga. Kalau ikut ke harga kan mahal, kadang-kadang seperti itu. Itu yang perlu kita akui bahwa masyarakat kita masih heterogen tentang pemahaman zakat atau pemahaman tentang keislaman itu. Sehingga saya kira tidak perlu jadi permasalahan antara 2,5 atau 28. Yang penting kalau 28 silakan asal ikhlas. Yang 2,5 juga asal ikhlas dan bagus berasnya, harganya yang bagus gitu ya. Saya kira itu tidak mesti, karena semua juga yang 28 ada nasnya, ada sandarannya, hadisnya atau apanya. Yang 2,5 juga sama, hanya mungkin di harga itu kan sesuai dengan kondisi. Kalau Bekasi sampai 40.000 dengan harga 15.000 atau berapa tuh saya kurang tahu. Nah itu Pak, kalau untuk ini apa tadi kan sempat menyindir juga zakat menggunakan uang. Nah banyak bahkan salah satu ya Ustadz di desa saya juga untuk tidak memperbolehkan dengan uang. Zakat dengan uang gitu ya Pak. Nah itu saya juga ya Ipat bertanya Pak gitu, pengen minta penjelasannya seperti apa sih sebenarnya mekanisme uang itu dan hukumnya dari mana sehingga zakat pakai uang itu boleh gitu. Ya, pada awalnya zaman Rasul itu kan zakat dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Karena zaman Rasul itu sangat dominan mengenai konsumsi makan. Sekarang dengan zaman semakin maju ya, itu kita juga harus berasumsi apakah betul pakai mesin. Kalau sekarang kita beri beras 10 kilo tanpa apa-apa misalnya, nanti lebaran bahagia. Itu karena apa, zaman sekarang itu kalau makan itu harus ada lauk pauknya. Kalau sudah ada lauk pauknya, mungkin kalau kelebihan dari makan itu beli apa, sehingga dengan uang itu meringankan beban para mustahik atau penerima zakat, dan para fuqaha juga membolehkan. Bahkan tidak mesti harus beras semua, karena orang itu sesuai dengan zamannya sekarang berbeda sekarang mah. Kalau dulu mah kita kalau sholat itu harus menutup aurat laki-laki dari lutut sampai dengan pusat. Itu kan fikih. Apa kita harus gitu terus? Tidak, sekarang itu pakaian sholat sudah bagus, pakai sarungnya yang mahal, pakai sajadah, pakai apa. Kalau kita sekarang sholat masih dari lutut sampai pusat, kurang sopan. Kenapa kurang sopan? Zaman yang tidak membolehkan. Waktu dulu kan zaman darurat, sehingga dibolehkan sesuai dengan zaman itu, tapi tidak mengurangi dari nas yang telah disyariatkan oleh Rasulullah ataupun Al-Quran. Jadi saya kira boleh-boleh saja menurut kami, karena kami juga ada Dewan Syariah, ada para pakar, sehingga kalau dengan beras sekian kilo, kalau dengan diuangkan sekian, tidak mesti kami juga tidak sampaikan harus dengan beras semua, harus dengan uang semua, tidak. Silakan yang mau dengan beras ini, yang mau dengan uang juga ini. Untuk selanjutnya Pak ya, untuk satu lagi mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir. Sebetulnya untuk zakat fitrah sendiri apa ya, peran dari lembaga
lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat sendiri terkait pengelolaan zakat fitrah itu, dia tuh ada pengaruhnya nggak sih Pak untuk pengelolaan zakat fitrah itu gitu? Kadang kan katanya udahlah katanya teh udah kalau zakat fitrah mah dikelola aja sama desa gitu, dan intinya dikelola sendiri gitu Pak. Nah terus lantas fungsinya lembaga amil zakat ini ataupun badan zakat ini terhadap zakat fitrah itu seperti apa Pak? Jadi begini, karena kita itu belum semuanya paham tentang pengelolaan zakat fitrah, sehingga Bajnas menganggap masih perlu untuk dikomunikasikan dengan semua unit pengumpul zakat yang ada di desa, di kecamatan, di sekolah kalau dulu, di masjid, di langgar, sehingga satu arah dan satu pemahaman, sehingga jangan sampai ini potensi zakat itu besar, kalau tidak diolah dengan baik hancur, tidak tercapai tujuan kita, yaitu apa? Kesejahteraan. Dan juga kita tidak tercapai untuk ke pemerataan, sehingga kita atur, kita adakan simulasi, kita adakan semacam pelatihan para UPJ dari desa, kecamatan itu di kita di Bajnas, sehingga pengelolaannya itu mudah, dan sekarang mudah sekali karena pakai sistem digital kan, dengan online, tidak usah ancak-incing kemana-mana, cukup di desa aja nyampe ke kita. Itu pengelolaan dengan sistem pakai online atau digitalnya, sehingga sekarang tidak begitu diribetkan. Kalau misalnya mau setor juga dengan beras, tinggal kontak, ambil beras kan bisa seperti itu. Uang juga tinggal transfer. Sehingga di kita masih perlu diadakan semacam bimbingan supaya arahnya sama. Saya kalau diserahkan ke desa semua, tiap-tiap desa akan berbeda pengelolaannya, dan juga uang-uang yang itu kurang terfokuskan kepada sasaran kita, minimal yang 8 asnaf. Kan kalau ada yang 8 asnaf, sekarang mungkin tinggal 7, mungkin tinggal berapa, itu kan perlu dimusyawarahkan bersama itu. Untuk pemerataan zakat fitrah itu sendiri Pak. Iya. Dan itu saya sarankan di desa itu harus segera distribusikan dari mulai sekarang. Jadi sampai dengan malam Lebaran itu dia sudah bisa mengkondisikan hasil dari santunan zakat itu sendiri. Iya, mungkin itu ya Pak pertanyaan terakhir dari Pan gitu ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini juga kami mohon maaf karena keterbatasan kami, tidak persiapan, kami sedang kerja di masjid ini, tiba-tiba ada rombongan dari Kuningan Maju. Ya, apa adanya bisa kami sampaikan juga mohon maaf. Barangkali pada para kiai, para ulama mohon maaf dan mohon saran dan masukan demi keberkahan Bajnas. Dan kami mengajak kepada semua masyarakat Kuningan yang telah nisob, telah haul, segera keluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dan perlu dimaklumi Pak, Badan Kabupaten Kuningan itu tidak main-main. Kita diaudit eksternal. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut dan sekarang sedang proses untuk 2019 itu kita mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian, dari audit eksternal. Jadi diawasi gitu ya Pak ya? Diawasi, bukan dari internal. Kalau internal ada, tapi di eksternal itu dari khusus pengawasan keuangan. Nah jadi mungkin buat yang ragu nih ya Pak ya, bahwa katanya dari Basnas takut dikemanakan uangnya gitu ya Pak. Iya, dan alhamdulillah kami juga telah mendapatkan Bajnas Award di bidang SIMBA, Sistem Informasi Badan Amil Zakat, dengan menggunakan IT. Itu kita sudah dapat award itu di SIMBA. Yang kedua juga kita mendapatkan Bajnas Award di bidang penghimpunan. Penghimpunan walaupun kita kecil tapi kita upaya terus sebagai lini, sebagai media pada semua supaya zakat itu meningkat, supaya orang itu berzakat. Yang ketiga juga kita Bajnas Award di bidang pendistribusian. Jadi kita itu di penghimpunan sudah bagus, tinggal nominalnya yang belum bagus. Kenapa? Ini Pak,
maklum Iya. Anda ya, bahwa zakat di masyarakat, zakat mah baru 0,024, belum setengah persen aja. Iya. Zakat masyarakat, Zakat mal untuk zakat. zakat mah bukan zakat ya. Kalau zakat kita saya kira sudah semuanya, semua. tinggal pengadministrasian pelaporan. Zakat dari ASN berapa? Baru 27% Di Kuningan, Pak. di Kuningan. Sehingga potensi zakat itu besar. Iya. Sehingga kami mengajak kepada semua lembaga, terutama ini Kuningan Maju, pers dan semuanya, kiprahnya untuk bagaimana mendongkrak agar muzaki ini zakatnya kepada Bajnas. Nah. Kalau sudah terhimpun, saya kira Bajnas bisa lebih leluasa memberikan distribusi kepada manapun. Bahkan bisa mensuplai antara yang min dan plus, itu kita oplos sehingga ada kesetaraan. Nah itu juga kadang-kadang orang banyak tidak tuh, bahwa kan ada istilah zakat jadi zakat, sekarang tidak ada. Saya tidak buat zakat dari zakat, kita zakat untuk orang yang berhak, karena operasional kita sudah di Pemda, operasi kita sudah dari Pemda. Jadi yang kita mah kalau minta Pemda tuh tolong untuk uang kehormatan saya ditagihkan ke Pemda, bukan ke zakat. Iya. Jadi besar atau kecil zakat tidak pengaruh, tapi pengaruhnya pada mustahik semua. Itu sehingga untuk dimaklumi bahwa, dan juga perlu dimaklumi bahwa ayo orang bacanya zakat tidak, zakat. Iya. Saya juga zakat. Iya. Ya, bahkan di samping zakat kita juga infak sedekah, tapi kalau zakat mah harus diberitahukan, kalau infak sedekah nggak boleh. Iya. Jadi kemarin kita zakat Bupati Kuningan 10 juta, informasikan, publikasikan, harus itu. Iya. Bukan dia. Tapi kalau Pak Bupati nyumbang masjid pribadi 50 juta, nggak boleh dikasih tahu. Itu namanya infak ya. Sehingga kalau zakat ini terutama di media Kuningan Maju, informasikan si anu zakat sekian, publikasikan, si anu zakat sekian, publikasikan. Itu boleh. Terakhir kemarin Pak Acep mungkin zakatnya. Pak zakat kan baik 10 juta kemarin. Kemarin Datang ke Bajnas kan gitu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin para pemirsa, para penonton kanal YouTube Kuningan Maju ya, itulah perbincangan kita santai kita hari ini bersama Bapak Haji Incu ya, selaku ketua Bajnas Kabupaten Kuningan. Karena berhubung pertanyaan IPA sudah habis ya Pak ya, tidak ada lagi pertanyaan. Jadi ya kita tiba kepada penghujung acara gitu ya Pak ya. Jadi makanya tetap terus pantengin aja kanal YouTube-nya Kuningan Maju. Kita bakalan membahas isu-isu terhangat terkait masalah yang ada di Kabupaten Kuningan gitu ya. Jadi saya Ipat bertanya, kenapa bertanya? Karena tidak tahu Pak. Belum tahu. Ya belum tahu, jadi harus bertanya gitu ya. Jadi kalau ada kritik silakan dikritik, dan saya juga meminta teman-teman untuk memberikan saran di bawah kolom komentarnya. Mungkin saya Ipat Padlan selaku host Pak dalam acara hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share tentunya ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.